Bab 553, mencoba jarum di tubuhmu sendiri, halaman sepertiga. Tuan He, ada apa denganmu? Kepala Tian melihat tubuh Lin Yu bergoyang, ekspresinya berubah, dan dia bergegas dan mendukungnya. Jiarong, ada apa denganmu, Jiarong? Jiang Yan di ujung telepon bertanya dengan panik ketika dia mendengar suara kepala Tian. Aku baik-baik saja, senior. Hati Lin Yu terasa seperti pisau, dan bola api tiba-tiba seperti naik ke tenggorokannya, membuatnya sulit untuk berbicara. Jiarong, kalau begitu apa yang harus aku lakukan sekarang? Jiang Yan sepertinya mendengar sesuatu yang aneh dalam kata-kata Lin Yu, dan air matanya tidak bisa menahan jatuh, nadanya sangat panik. Saudari Yan, dengarkan aku. Kamu, kenakan pakaian pelindung dulu. Lin Yu menekan kesedihan di hatinya dan berkata kepada Jiang Yan dengan suara serak. Tangannya digenggam erat di bahu kepala Tian, lalu nyaris tidak berdiri diam. Dia ingat Ye Qingmei terinfeksi virus mematikan ini terakhir kali karena dia merawat pasien dengan gejala parah. Dia tidak ingin Jiang Yan tertular virus, jadi dia buru-buru menyarankannya untuk mengenakan pakaian pelindung terlebih dahulu. Oke. Jiang Yan mengerucutkan bibirnya, dan dengan bantuan perawat, dia segera mengenakan pakaian pelindung, dan dengan cemas bertanya pada Lin Yu di ujung telepon, Jiarong, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Apa yang harus saya lakukan? Saudari Yan, situasi ini sudah merupakan gejala penyakit stadium lanjut. Lin Yu merasa seperti ada pisau yang ditusuk di hatinya setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak tahu bahwa Ye Qingmei telah pergi, jadi dia hanya bisa menggunakan ungkapan halus ini untuk menjelaskan kepada Jiang Yan. Bagaimana mungkin Jiang Yan tidak mengerti arti kata-katanya? Mengetahui bahwa Ye Qingmei berada di akhir kekuatannya saat ini, dia tiba-tiba gemetar dan berkata dengan mendesak sambil menangis, Jiarong, tidak bisakah kamu bahkan melakukan sesuatu? Pada tahun-tahun ketika dia tumbuh bersama He Jiarong dan menikah, He Jiarong setara dengan sampah baginya. Namun, sejak He Jiarong pulih dari kondisi vegetatifnya, dia terkejut dan luar biasa berkali-kali. Ini selama 2 atau 3 tahun terakhir, dia telah membentuk kesadaran terpendam di dalam hatinya. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dilakukan Lin Yu. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dia diliputi rasa tidak percaya dunia masih. Ada satu orang yang bisa membuatnya percaya akan adanya keajaiban, dan itu adalah kekasihnya, He Jiarong. Lin Yu juga patah hati. Bagaimana dia bisa rela meninggalkan kakak perempuannya? Melihat bahwa dia akan mengembangkan serum antivirus dan hendak menyembuhkan penyakitnya, pada saat ini, dia tidak dapat bertahan untuk pertama kalinya. Jiarong, bicaralah. Jiang Yan melihat nafas Ye Qingmei perlahan melemah di ranjang rumah sakit, dan berteriak dengan sedih kepada Lin Yu di ujung telepon. Jika aku di sini, pasti ada jalan. Tapi, aku tidak bisa kembali sama sekali, tidak ada cukup waktu. Lin Yu menggelengkan kepalanya kuat-kuat, organ dalamnya sepertinya telah hancur oleh sesuatu, dan itu sangat memilukan. Hal yang paling menyakitkan di dunia adalah Anda memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya, tetapi Anda tetap hanya bisa menyaksikan orang yang Anda cintai mati. Jiang Yan terkejut ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan harapan muncul kembali di matanya. Dia berkata dengan cemas, Jiarong, katakan padaku, apa yang bisa kamu lakukan? Aku bisa melakukannya. Selesai. Lin Yu menggelengkan kepalanya lemah lagi. Jiang Yan adalah seorang dokter pengobatan barat dan tidak tahu apa-apa tentang akupuntur. Bagaimana dia bisa melakukannya? Terutama pengobatan Tiongkok menekankan penggunaan Qi untuk mengontrol jarum, apalagi Jiang Yan. Bahkan banyak para ahli pengobatan Tiongkok saat ini belum mengetahui apa itu akupuntur Qiyun. Hati Lin Yu bergetar ketika memikirkan hal ini, dan dia segera mengangkat kepalanya, matanya berkedip, seolah dia memikirkan sesuatu. Ya, Qi digunakan untuk mengontrol jarum. Pada dasarnya semua teknik akupuntur tingkat lanjut dalam pengobatan Tiongkok memerlukan Qi untuk mengontrol jarum, tetapi akupuntur Bodhidharma tidak memerlukannya sama sekali. Yang dibutuhkan adalah titik akupuntur dan ketelitian serta keakuratan akupuntur.
Kemudian jika seseorang dapat mengikuti apa yang dia katakan dan menerapkan jarum kelima akupuntur Dharma pada tubuh Ye Qingmei, maka tidak akan ada masalah untuk menjaga Ye Qingmei tetap hidup selama seminggu. Selama mereka mengembangkan serum antivirus dalam waktu seminggu, Ye Qingmei akan terselamatkan. Memikirkan hal ini, harapan tak berujung tiba-tiba muncul di hati Lin Yu. Dia segera menyeka air mata di wajahnya dan berkata dengan penuh semangat, "Saudari Yan, saya telah memikirkan cara. Dengan cara ini, Anda menelepon Xin Yi dan bertanya dia terburu-buru ke rumah sakit secepat mungkin." "Ah, oke. Jiang Yan sangat bersemangat saat mendengar ini, lalu berlari keluar dan berkata kepada Bu Cheng, "Saudara Bu Cheng, tolong cepat berikan Xin Yi coba. Telepon dia dan minta dia datang secepat mungkin." Karena Lin Yu adalah pendukung penuhnya, dia takut Lin Yu tidak dapat dihubungi setelah menutup telepon, jadi dia menyerah pada Bu Cheng dan menelepon Dou Xinyi. Bu Cheng setuju dan segera berjalan ke samping untuk menelepon. "Dokter Jiang, apa yang Tuan He katakan? Apakah Anda memerlukan bantuan saya?" Zhao Zongji juga sudah bangun sejak lama. Ketika dia mengetahui bahwa Lin Yu masih hidup, dia sangat bersemangat dan buru-buru datang dan bertanya pada Jiang Yan. "Itu Dekan Zhao, kan?" Lin Yu di ujung telepon sepertinya mendengar suara Zhao Zongji, dan buru-buru berkata kepada Jiang Yan, "Saudari Yan, beritahu Dekan Zhao untuk segera menemukan sepasang jarum perak baru dan minta ukurannya." Benar sekali. Ketika Jiang Yan mendengar ini, dia dengan cepat menyampaikan kata-kata Lin Yu kepada Zhao Zongji. Zhao Zongji mengangguk berulang kali dan berkata dengan cemas, "Saya akan mencarinya sekarang, saya akan mencarinya sekarang." Setelah itu, dia berbalik. Dia segera berlari ke bawah. Tidak lama kemudian, Zhao Zongji terengah-engah dan mengambil kembali jarum perak yang diminta Lin Yu, dan Dou Xinyi kebetulan bergegas mendekat. Setelah melihat Jiang Yan, dia buru-buru bertanya ada apa. Jiang Yan langsung menyerahkan telepon di tangannya kepada Dou Xinyi dan berkata, "Ini telepon Jiarong." Dou Xinyi segera mengambilnya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, beritahu saya." "Xinyi, dengarkan baik-baik, sekarang saya ingin untuk sementara mengajarimu serangkaian teknik akupuntur. Kamu harus mendengarkan dengan cermat. Apakah kamu dapat menyelamatkan Sister Qingmei? Atau tidak sepenuhnya bergantung pada kamu?" Lin Yu berkata dengan suara yang dalam di ujung telepon. Dia masih memiliki kepercayaan diri, murid kecilnya. Dia tahu, Dou Xinyi sangat berbakat, terutama dalam akupuntur. Dia juga sangat ketat dengan Dou Xinyi di hari kerja, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan teknik dan akurasi akupuntur Dou Xinyi. "Baik, Tuan." Dou Xinyi terlihat serius, tapi juga terlihat percaya diri dan tenang. Kemudian dia mengenakan topeng, mengambil jarum perak dari tangan Zhao Zongji, dan memasuki bangsal. Jiang Yan segera mengikutinya untuk membantunya, dan Li Qianying juga mengikuti untuk membantu mereka mengambil ponsel. "Lepaskan baju Qingmei dulu," Lin Yu berkata dengan suara yang dalam. Jiang Yan dengan cepat melepas atasan Ye Qingmei, memperlihatkan kulit aslinya yang putih di bawahnya, tetapi saat ini, kulit pucat telah berubah warna merah yang aneh dan ditutupi dengan titik-titik kecil, yang tampak menakutkan. Namun, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Jiang Yan, Dou Xinyi dan Li Qianying. Ekspresi mereka tegas, seolah-olah mereka bertekad untuk menyelamatkan Ye Qingmei. "Apakah kamu melepas pakaianmu?" Lin Yu bertanya. "Lepaskan," jawab Jiang Yan. "Baiklah Xinyi, dengarkan aku. Kumpulan akupuntur ini disebut akupuntur Bodhidharma. Yang saya ajarkan kali ini adalah jarum kelima dalam akupuntur Bodhidharma. Akupuntur ini sangat akurat dan tepat. Persyaratannya sangat tinggi, kamu harus mendengarkan baik-baik dan memasang jarum dengan hati-hati." Bab 553, Mencoba jarum di tubuhmu sendiri, halaman 2/3. Dahi Lin Yu di ujung telepon sudah dipenuhi keringat dingin. Sejujurnya, agak berisiko meminta Dou Xinyi, orang yang belum pernah terkena akupuntur Bodhidharma, untuk mendapatkan jarum kelima, bahkan dengan bimbingannya, saya tidak berani mengatakan bahwa itu pasti akan berhasil. Tapi ini adalah pilihan terakhir, jadi dia hanya bisa mencobanya. Untungnya,
dia telah menguasai metode akupuntur ini dengan sangat baik. Selama Dou Xinyi dapat menerapkan akupuntur dengan hati-hati sesuai dengan poin-poin penting yang dia katakan, meskipun tidak dapat mencapai efek 100%, setidaknya dapat memberikan efek tertentu. Ye Qingmei bisa bertahan sebentar, dia bisa bergegas kembali. Tuan, saya siap, beritahu saya. Dou Xinyi dengan tenang menyebarkan jarum perak di atas meja dan berkata kepada Lin Yu di ujung telepon dengan suara tenang. Oke, rangkaian akupuntur ini membutuhkan 36 jarum bantu terlebih dahulu, tapi jangan gunakan Qi untuk menggerakkan jarumnya. Selanjutnya, saya akan mengatakannya perlahan, dan Anda akan mengikutinya perlahan. Dengarkan baik-baik. Dengan serius, dia berkata, jarum pertama adalah menusuk titik Tiantu 0,6 inci lurus dan memutarnya untuk menahan jarum. Jarum kedua adalah menusuk titik Jiwei secara diagonal 0,5 inci ke arah bagian dalam dada. Gunakan kekuatan yang lemah untuk menekan dan menahan jarum. Ingat, kekuatan jarum harus pasti. Bersikaplah lembut. Suntikan ketiga titik Qixie. Lin Yu perlahan menjelaskan secara detail ukuran, teknik dan kekuatan setiap suntikan, sementara Dou Xinyi mendengarkan dengan seksama dan mengikuti apa yang dikatakan Lin Yu. Dia mengikuti instruksi dengan sabar, memperhatikan setiap jahitan dengan serius, dan setiap jahitan dilakukan persis seperti yang dikatakan Lin Yu. Butuh lebih dari 1 jam bagi Dou Xinyi untuk menyelesaikan penyisipan 36 jarum tambahan yang disebutkan Lin Yu. Tangannya sudah sedikit gemetar karena kelelahan. Melihat ini, Jiang Yan segera menyeka keringat di kepalanya. Tuan, penusukannya sudah selesai. Dou Xinyi menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagaimana kondisi Qingmei sekarang? Lin Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Dia perlu menilai dari reaksi tubuh Ye Qingmei apakah 36 jarum tambahan Dou Xinyi telah dimasukkan dengan benar. Jiarong, kondisi Qingmei sekarang lebih baik dari sebelumnya, dan pernapasannya lebih mudah. Jiang Yan buru-buru melapor ke Lin Yuhui dengan penuh semangat. Di mana pergelangan tangan dan lehernya? Apakah ada warna biru keabu-abuan yang muncul? Lin Yu bertanya dengan penuh semangat. Tidak. Jiang Yan memeriksa dengan cermat dan kemudian dengan cepat menjawab. Lin Yu tiba-tiba menghela nafas lega ketika dia mendengar ini, mengetahui bahwa 36 jarum bantu pada dasarnya harus dimasukkan dengan benar. Xin Yi, langkah selanjutnya adalah langkah yang paling penting. Lin Yu sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gugup, untuk suntikan terakhir ini, kamu perlu menggunakan jarum berukuran 4 inci. Jarumnya harus vertikal. Tuan begitu lama. Ya, Lin Yu mengangguk, mengetahui bahwa pasti tidak ada masalah dengan tekniknya, tapi dia khawatir menemukan titik akupuntur, lagi pula, titik Tianjing, yang akan ditembus kali ini adalah titik akupuntur baru. Selanjutnya, yang ingin kamu tikam adalah titik Tianjing di dada Qingmei. Titik Tianjing. Dou Xinyi terkejut ketika dia mendengar 3 kata ini bertahun-tahun berhubungan dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Apa nama titik akupunturnya? Ya, titik Tianjing adalah titik akupuntur yang tercatat dalam akupuntur Bodhidharma. Inilah mengapa disebut Tianjing. Lin Yu menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, lokasi titik Tianjing di tubuh setiap orang semuanya berbeda. Ini tentang titik akupuntur, bagian tengah dada. Mana yang salah, di sekitar titik puting, salah juga. Lin Yu mengerutkan kening, dan untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana menjelaskan metode menemukan titik Tianjing. Bagaimanapun, metode menemukan titik Tianjing adalah sesuatu yang terus-menerus dia temukan dan teliti dia bisa mengerti. Itu tidak baik. Dou Xinyi mungkin tidak dapat memahaminya meskipun dia hampir tidak menjelaskannya tanpa menjelaskannya. Tuan, di mana itu? Dou Xinyi bertanya dengan bingung, tidak bisakah kita menggunakan metode fiksasi titik akupuntur dalam pengobatan Tiongkok? Tidak, sudah kubilang lokasi titik akupuntur Tianjing berbeda pada tubuh setiap orang, itu tidak dapat ditentukan hanya dengan mengandalkan metode titik akupuntur. Lin Yu tiba-tiba berkeringat deras dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Dou Xinyi. Jiarong, kenapa kamu tidak menyalakan videonya? Jiang Yan berkata kepada Lin Yu. Bagaimana kalau menyalakan videonya dan biarkan Xin Yi mencobanya untukmu satu persatu?
Petik 2. Langsung menolaknya dan menghela nafas, belum lagi sinyal video di sini akan terputus. Meskipun videonya benar-benar dihidupkan, masih terdapat gap yang sangat besar antara gambar video mobile dengan kenyataan, yang jauh lebih besar daripada kesalahan titik akupuntur. Petik 2. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Jiang Yan tiba-tiba menjadi cemas dan bertanya dengan tergesa-gesa, apakah ada orang lain yang mengetahui titik akupuntur semacam ini? Lin Yu tampak pahit dan menggelengkan kepalanya, mengetahui bahwa selain dia, Song mungkin satu-satunya. Saya sudah tahu tentang keberadaan titik Tianjing ini. Lagi pula, Tuan Song tidak pernah mau menunjukkan buku ini kepada orang luar mungkin tidak memahami metode akupuntur Bodhidharma sama sekali. Bahkan jika dia memahaminya, dia juga tidak dapat membantu. Jangan khawatir, saya akan memikirkan baik-baik tentang bagaimana membantu Anda menentukan titik akupuntur ini. Lin Yu menghibur mereka, mengerutkan kening dan memikirkannya dengan hati-hati, tetapi menemukan bahwa apapun yang dia pikirkan, dia tidak dapat menyampaikannya secara akurat dan jelas kepada mereka. Jika itu adalah titik akupuntur lain, dia pasti sudah menjelaskannya sejak lama, tetapi titik akupuntur ini membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Jika tidak dimasukkan dengan benar, Ye Qingmei mungkin mati di tempat, jadi dia harus lebih berhati-hati. Dou Xinyi dan Jiang Yan segera menunggu dengan cemas dengan wajah serius, dan suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi suram. Tuan He, saya punya metode, saya ingin tahu apakah itu mungkin. Li Qianying, yang belum berbicara, tiba-tiba bertanya melalui telepon. Oh, apa yang bisa kamu lakukan? Lin Yu bertanya-tanya. Jiang Yan dan Dou Xinyi juga memandang Li Qianying dengan rasa ingin tahu. Sejauh yang mereka tahu, Li Qianying tidak ada hubungannya dengan bidang medis, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan ide bagus? Li Qianying tersenyum lembut pada Jiang Yan dan Dou Xinyi, dan berkata kepada Lin Yu di ujung telepon yang lain, Tuan He, saya ingat titik akupuntur ini. Anda pernah menusuk saya sebelumnya, bukan? Saya sangat terkesan dengan perasaan itu. Jika dia bisa menguji titik akupuntur pada saya terlebih dahulu di bawah bimbingan Anda, apakah dia akan mampu menguasai metode menemukan titik akupuntur seperti itu? Lalu dia akan lebih percaya diri saat menerapkan akupuntur pada Sister Qingmei. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Jiang Yan dan Dou Xinyi di bangsal tiba-tiba berubah. Li Qianying jelas ingin menggunakan dirinya sebagai target hidup untuk eksperimen. Bahkan Lin Yu di ujung telepon membuka mulutnya karena terkejut. Jelas dia tidak menyangka Li Qianying akan melakukan ini. Dia berkata dengan cemas, tidak. Itu terlalu berbahaya bagimu. Santai saja titik akupuntur ditusuk, dan titik akupuntur berkaitan dengan kondisi fisik individu. Beberapa orang baik-baik saja jika titik akupuntur yang sama ditusuk, tetapi jika ditusuk pada beberapa orang, mereka mungkin mati. Oleh karena itu, menemukan titik akupuntur baru pada orang yang masih hidup adalah perilaku yang sangat berbahaya, dan juga merupakan perilaku yang tidak diperbolehkan oleh komunitas medis. Bab 553, Mencoba Jarum di Tubuhmu Sendiri, halaman 3/3. Qianying, lamaranmu terlalu berisiko, aku tidak setuju. Jiang Yan segera menggelengkan kepalanya kuat-kuat saat ini, dan matanya menatap Li Qianying menjadi lebih lembut, dengan sedikit air mata. Faktanya, dia sangat memusuhi Li Qianying sebelumnya. Dia tahu bahwa setiap kali Lin Yu pergi merawat Nona Li, dia harus menyuruhnya melepas pakaiannya. Meskipun dari sudut pandang dokter, dia tahu ini normal, tapi dari sudut pandang seorang istri, dia pasti akan cemburu. Terlebih lagi, Nona Li ini begitu cantik, dan sepasang kakinya yang panjang dan sempurna bahkan lebih mengejutkan semua makhluk hidup. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir tentang apa yang akan dia lakukan jika jiwa Lin Yu tergoda oleh rubah betina ini? Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Li Qianying dan melihat bahwa Li Qianying bersedia mengambil risiko untuk menyelamatkan Ye Qingmei, bahkan Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terharu. Dan jika bukan karena Li Qianying malam ini, dia dan Ye Qingmei mungkin sudah terbunuh sekarang. Dia dibawa ke Biro Pencegahan Epidemi, di mana kehidupan dan kematiannya tidak pasti. Rasa syukur di hatinya menjadi semakin kuat, dan dia tiba-tiba mendapat banyak kesan baik terhadap Nona Li.
Ya, Nona Li, bahaya yang ada di luar imajinasi Anda. Dou Xinyi juga menasihati Li Qianying dengan wajah tegas. Tapi sekarang, jika kita tidak melakukan ini, apa lagi yang bisa kita lakukan? Li Qianying menoleh untuk melihat Ye Qingmei di ranjang rumah sakit, dan berkata dengan lembut, saya pernah bertemu Sister Ye sebelumnya, dan dia luar biasa. Saya tidak ingin melihatnya mati seperti ini, dan Saudari Jiang, kasih sayang Anda kepada Saudari Ye dan Tuan He juga sangat menyentuh saya. Saya bersedia melakukan ini untuk Anda oleh Tuan He. Ya, jika saya benar-benar dapat menggunakan hidup saya untuk menyelamatkannya, orang-orang yang dia sayangi, maka saya akan layak menerima kematian saya. Li Qianying terus tersenyum tipis ketika dia berbicara, tetapi ketika dia berkata kalimat terakhir, tapi ada sedikit kesedihan di matanya. Betapa dia berharap bisa berada di antara orang-orang yang dipedulikan Tuan He. Jiang Yan sepertinya melihat kesedihan di mata Li Qianying, dan sepertinya memahami arti di balik kesedihan ini, dan hatinya tergerak. Mau tidak mau, dia merasa sedikit kasihan pada Li Qianying. Tidak, saya tidak setuju. Meskipun Lin Yu tahu di dalam hatinya bahwa metode yang dikatakan Li Qianying adalah yang paling mungkin dilakukan masih membuat Lin Yu Yaguchi menolak. Tuan He, anggap saja saya memohon kepada Anda. Jika Anda menunda lebih lama lagi, Sister Qingmei akan berada dalam bahaya. Li Qianying berkata dengan penuh semangat kepada Lin Yu di ujung telepon, Anda tahu, bagi Anda, saya akan melakukannya. Saya bersedia melakukan apapun. Mendengar kata-katanya yang penuh kasih sayang kepada Lin Yu, yang seperti sebuah pengakuan, Jiang Yan tidak merasa marah sama sekali, tetapi merasa sangat tertekan. Dia bahkan merasa bahwa Lin Yu terlalu berlebihan. Dia seharusnya tidak memperlakukan Lin Yu di masa lalu. Tuan, mengapa Anda tidak mencobanya? Saya akan mencoba memasukkan jarumnya selembut mungkin. Dou Xinyi berpikir sejenak dan membujuk Lin Yu, ini seharusnya dapat meminimalkan risikonya. Yu berkata dengan serius setelah mendengar ini. Dia menghela nafas dan berpikir dengan hati-hati dalam pikirannya. Mengetahui bahwa ini bukan waktunya untuk ragu-ragu, dia menjawab dengan suara yang dalam, baiklah, Xinyi, maka kamu harus memperhatikan ukurannya saat memasukkan jarumnya. Usahakan tidak melebihi 0,3 inci. Jika Nona Li berkata, ada apa? Anda harus segera menghentikan suntikannya. Melihat ini, Li Qianying buru-buru melepas pakaian atasnya, memperlihatkan tubuhnya yang sempurna. Dou Xinyi dan Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Rupanya mereka tidak menyangka bahwa sosok Li Qianying begitu bagus, dan tidak mungkin lebih proporsional. Berdasarkan ingatannya, Li Qianying secara kasar menentukan kisaran akupuntur seukuran ujung jari di dadanya, menunjukkan bahwa Dou Xinyi dapat mencoba akupuntur dalam kisaran ini. Lin Yu dengan singkat menjelaskan kepada Dou Xinyi metode menentukan titik Tianjing. Dou Xinyi mempersempit cakupannya lagi, lalu mengambil jarum dan dengan hati-hati memasukkan jarum tersebut ke dada Li Qianying. Bagaimana kabarmu? Apakah di sini? Dou Xinyi bertanya dengan hati-hati begitu jarumnya jatuh. Tidak, Li Qianying mengerutkan kening dan mengalaminya dengan serius sambil menggelengkan kepalanya. Dou Xinyi mencabut jarumnya dan meletakkan jarum lain di sebelah titik tadi. Ini, tidak. Ketika Dou Xinyi mencoba jarum ke-10, ada butiran keringat samar di dahinya. Meskipun jarumnya sangat tipis, jarum tersebut tertusuk dengan sangat rapat di tempat yang sama dengan milik Li Qianying. Kulit masih ada sedikit memar, dan bahkan Dou Xinyi tidak tega melihatnya, tapi Li Qianying tidak peduli dan tetap mengingatkan Dou Xinyi untuk melanjutkan. Ini, tunggu, tusuk lebih dalam. Ekspresi Li Qianying berubah saat ini, dan dia sepertinya merasa Dou Xinyi telah memasukkan titik akupuntur dengan benar kali ini. Wajah Dou Xinyi terangkat, dan dia buru-buru mengeluarkan jarumnya, lalu memberikan lebih banyak tenaga dan memasukkannya lagi, membuat jarum perak itu sedikit lebih dalam. Ya, itu di sini. Li Qianying tampak sangat gembira dan berkata dengan tergesa-gesa. Wajah Dou Xinyi tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dia buru-buru mencabut jarum dari dada Li Qianying. Ketika dia melihat tidak ada yang aneh pada wajah Li Qianying, dia menghela nafas lega. Jiang Yan juga datang dengan cepat,
membantu Li Qianying mengenakan pakaiannya, dan bertanya dengan prihatin, "Nona Li, apakah kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja, Saudari Jiang, panggil saja saya Qianying." Kepalanya, dia bertanya berpura-pura tidak peduli, tetapi tubuhnya tidak bisa menahan gemetar sedikit. Salah satu suntikan Dou Xinyi barusan membuat kakinya terasa lemah, tetapi agar tidak membuat khawatir semua orang, dia menahan diri dan tidak berkata apa-apa, apapun. Jiang Yan merasa lega saat melihat ini, dan memandang Li Qianying dengan penuh rasa terima kasih. Lin Yu di ujung telepon mengetahui bahwa Li Qianying baik-baik saja, dia menarik napas dalam-dalam dan mulai bernapas dengan berat. Karena dia telah mengujinya pada Li Qianying, Dou Xinyi juga telah menemukan cara menentukan titik Tianjing. Kemudian dia menentukan lokasi titik Tianjing pada Ye Qingmei, lalu menahan napas dan berkonsentrasi, lalu dengan cepat dan rapi memasukkan jarum. Dada Ye Qingmei. Tubuh Ye Qingmei tiba-tiba bergetar, napasnya tiba-tiba menjadi lebih halus, dan warna merah di tubuhnya menjadi lebih jelas. Kemudian dia perlahan-lahan menjadi tenang, dan detak jantung serta saturasi oksigen darah pada penguji perlahan-lahan menjadi stabil. Jiang Yan dan yang lainnya menghela nafas lega saat melihat ini. "Saudari Yan, bagaimana kabarmu?" Lin Yu di ujung telepon bertanya dengan tidak sabar. "Jia Rong, ini berhasil." Jiang Yan berteriak kepada Lin Yu dengan sangat bersemangat. Indeks tubuh Qingmei telah kembali normal. Saat dia mengatakan ini, dia menjelaskan karakteristik fisik Ye Qingmei kepada Lin Yu secara detail. Hati Lin Yu akhirnya jatuh ke tanah. Lin Yu kemudian memerintahkan Dou Xinyi untuk menyimpan jarumnya selama setengah jam dan mengamati dengan cermat reaksi Ye Qingmei. Kemudian, Lin Yu meminta Li Qianying untuk menjawab telepon. Tenggorokannya bergerak, dan akhirnya dia hanya berkata dengan lembut, "Terima kasih." Li Qianying juga tersenyum ringan dan berkata dengan lembut, "Kamu dan aku tidak akan mengucapkan terima kasih." Segera menyerahkan teleponnya kembali kepada Jiang Yan. Dia tahu bahwa Jiang Yan adalah istri Lin Yu dan orang yang paling memenuhi syarat di ruangan itu untuk berbicara dengan Lin Yu. Setelah mereka keluar dari bangsal, semua orang berkumpul dan bertanya tentang kondisi Ye Qingmei dengan prihatin. Setelah mengetahui bahwa Ye Qingmei baik-baik saja, semua orang menghela nafas lega. "Bisakah kamu mengizinkan aku berbicara dengan Jia Rong?" He Qingwu terkekeh dan berkata ragu-ragu kepada Jiang Yan untuk menyenangkan Jiang Yan. "Tentu saja." Jiang Yanyong mengangguk, dan kemudian ingat untuk melapor kepada Lin Yu, "Jia Rong, Tuan He ingin berbicara dengan Anda." Dialah yang menelepon dan meminta seseorang mengirim pasukan khusus untuk menyelamatkan Anda. "Terima kasih dia sendiri. Ayo." Dia menyerahkan telepon kepada Lin Yu. Lin Yu merasa sedikit terkejut, dan akhirnya mengerti bahwa alasan mengapa Brigade Penyengat Emosional dan Brigade Harimau Kalajengking datang pada saat yang sama adalah karena Helao. "Tuan He, terima kasih." Lin Yu berkata kepada Tuan He di ujung telepon sambil tersenyum. "Sama-sama, Jia Rong, selama kamu baik-baik saja, aku akan lega," kata He Qingwu sambil tersenyum, dengan ekspresi agak menyayangi di wajahnya, seolah dia memandang Lin Yu sebagai cucunya sendiri. "Saya awalnya ingin mengirim seseorang. Tidak ada gunanya menyelamatkan Anda. Tapi yang paling penting adalah Anda baik-baik saja. Saya kekurangan orang untuk membantu saya tertular inang virus." Lin Yu tersenyum. "Benarkah? Hebat sekali." He Qingwu tiba-tiba tampak sangat gembira. Tampaknya orang-orang yang dia kirim masih berguna bagi Lin Yu prestasi ketika dia memenangkan pertempuran. "Tolong beritahu pemimpin mereka agar mereka bisa tinggal dan membantuku." Lin Yu berkata sambil tersenyum. "Tidak masalah, tidak masalah." He Qingwu mengangguk berulang kali, membusungkan dadanya, dan berkata dengan arogan, "Serahkan ini padaku." Setelah setengah jam, Dou Xinyi memberitahu Lin Yu tentang kondisi Ye Qingmei, dan Lin Yu tahu itu Ye Qingmei memang baik-baik saja sekarang, dan dia tidak perlu terburu-buru kembali untuk memberikan suntikannya. Selanjutnya, dia hanya perlu meneliti serum antivirus sesegera mungkin. Setelah menutup telepon, wajahnya menjadi gelap, dan dia melihat kepala Tian, Li Changming, dan Qin Yong memegang peta dan mengelilingi area umum, menjelaskan langkah-langkah untuk tindakan besok. Suara yang dalam, tidak perlu mempelajarinya,
dan tidak perlu menunggu sampai besok. Saya akan pergi ke pegunungan untuk menangkapnya sekarang.